dia lagi ngumpulin semua apa istilah biar tahu apapun yang ada di sini gitu kan ya, di tempat kerja yang baru kan. Kayak apa ya, jadi banyak memaklumi sih Bu jatuhnya. Kayak misalnya nih ya udahlah abang ini rantau jauh, keluarganya jauh, terus misalnya ini nggak tahu lah, nggak bisa ngomongnya, nggak bisa bahasa Inggris. Halo sahabat BC, ketemu lagi di BK Harus Talk, podcastnya Bea Cukai Pekanbaru. Nah, yang biasanya kita podcast di tempat yang warnanya biru, sekarang kita agak berpindah nih, agar suasana baru aja, biar lebih seru. Ini walaupun kayak ngaji ya, mejanya, tapi ini bagus guys. Kayunya bagus. Enggak ada ngomong apa. Ayo Allah ngomong apa kek. Oke, baik. Ini kita berempat ya Bu ya. Ada Ibu Age selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, dan ada kita bertiga buat seru-seruan rame-rame buat ngobrol bareng ya Bu ya di sini. Kali ini apa nih Bu kira-kira yang mau diobrolin kita bareng-bareng? Kita ini kan ASN ya. Jadi ada satu kata kunci dalam bekerja, namanya profesionalisme. Kali ini kita mau ngobrolin soal itu. Saya nggak tahu ya, saya kalau ngobrolin soal profesionalisme itu udah kalau di kepala saya langsung itu soal gimana kita bekerja gitu sih. Tapi nggak tahu kita mau ngobrol apa nanti, monggo lanjutin. Oke, kira-kira dari Bang Hol sendiri pernah ada pengalaman apa-apa gitu tentang profesionalisme sendiri? Profesionalisme sebenarnya ilmu tentang profesionalisme ini dulu zaman kuliah sih, lebih tepatnya itu di ilmu manajemen. Itu kita diajarin bagaimana cara ya kita ngatur mana porsi kita dalam bekerja, terus lebih tepatnya kita kejar yang seimbang antara kuantitas dan kualitas, tapi tetap juga sesuai dengan porsinya. Profesional itu lebih ke kita bisa bedain nih mana yang urgensi penting sama enggak, itu sih. Mana yang diperlukan, mana yang nanti gitu ya. Karena kita sejauh ini juga kalau dalam pekerjaan tuh benar-benar dituntut apa yang namanya profesionalisme ini, kayak yang Bang Holis tadi sampaikan ya, harus sesuai sama porsinya gitu ya Bu ya. Kita belum kenalan lagi tadi, kan baru aku doang tadi. Oh iya. Kita belum langsung perkenalan aja dulu kali ya Bu. Kita langsung ngobrol ya. Langsung masuk ke materi malah ya Bu ya. Tapi gak apa lah. Cipratan dikit kali ya Bu ya. Spoiler. Ini dari sebelah kanan saya. Saya Kurnia Kolis, pelaksana di PLI yang biasanya man of the gun. Biasanya saya yang di balik kamera. Baru kali ini saya yang di depan kamera, makanya saya deg-degan. Tahu loh rasanya sekarang. Cuma Setiap hari nodong orang ya. Kali ini ditodong gantian. Dan sebelah kanan saya, Halo. Pasti udah sering lihat. familiar lah ya. Iya. Makanya ditutup ya. Apanya Bu? Mukanya. Iya. Udah deh. Ini yang baru. Saya baru nih, anak baru, anak bawang. Nama saya Aulia Kusuma. Baru masuk ke PLI di bulan Oktober ini ya Bu ya. Baru ikut bergabung di bulan Oktober. Kalau tadi udah ada sedikit cipratan nih Bang dan Ibu
tentang profesionalisme itu sendiri. Kalau Bella gimana, Bel? Lebih ada kaitannya sama, karena ini program penguatan integritas ya, itu ada kaitannya sama nepotisme kalau menurut aku. Ini kan lebih sering Nepotisme? Iya Bu, Oke. Gimana tuh? karena ada nih misalnya hubungan keluarga gitu, hubungan keluarga, terus misalnya bekerja di tempat yang sama, atau misalnya ada lowongan atau mau apa gitu kan, jadi seseorang yang diberikan tanggung jawab bisa saja itu tidak profesional gitu. Karena ada nepotisme tadi, Iya, tidak profesional. ya itu salah satu contohnya oke. aja sih. Kalau pengertian secara umum itu ya benar-benar memisahkan kepentingan pribadi dengan kepentingan pekerjaan. Itu aja sih secara singkatnya. Kalau menurut Ibu yang lebih lama menggeluti dunia pekerjaan menggeluti Beci. Masih anak bidang bawang banget ya ini kita. gitu. Gini, kalau saya terus terang nggak hafal definisi profesionalisme sendiri itu apa. Tapi kalau yang ada kan nilai Kementerian Keuangan tuh, profesionalisme itu apa? Bekerja tuntas, akurat gitu ya. Terus atas dasar kompetensi terbaik. Terus juga ada tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. Sebetulnya kalau saya pribadi, saya profesionalisme itu kan bisa dilihat dari paling tidak dari sikap bekerja, terus nanti cara bekerja. Sikap itu sama cara itu beda ya. Sikap itu gimana kita menyikapi pekerjaan yang dikasih ke kita, kalau cara itu gimana kita mengerjakan si tugas yang diberikan sama kita. Terus yang nggak kalah itu juga hasilnya seperti apa. Nah, bukan dibalik ya, tapi inti dari semua itu, kalau saya selalu menambahkan satu keikhlasan ya. Kalau kita menambahkan keikhlasan dalam setiap pekerjaan kita, itu bisa dipastikan saya sih merasa selama ini kalau saya ikhlas itu lebih profesional daripada yang nggak ikhlas gitu. Karena kalau yang nggak profesional, nggak ikhlas, ada embel-embelnya, ada sesuatu yang sesuatu yang jadi embel-embel, nah itu jadi nggak ikhlas, jadinya ujungnya nggak profesional gitu. Karena ada beban ya, ada beban di luar tugas itu gitu. Itu yang jadi dia mungkin berat ke sana atau berat ke sini gitu, atau berat ke kepentingannya dia atau berat ke kepentingan tugasnya gitu. Tapi kalau kita ikhlas, udah kita kerjaan ini lillahi ta'ala, ikhlas, pasti itu profesional itu ada di situ. Menurut saya sih itu prakteknya ya. Tapi susah biasanya prakteknya kayak gitu ya. Iya. Kalau udah eksekusi udah beda lagi Bu ceritanya. Kalau itu idealnya. Kalau prakteknya saya yakin apalagi ya kayak kita lihat sehari-hari ya, mau di kantor, mau di saya nggak tahu, mungkin ya namanya toko, warung, itu juga pasti ada unsur profesionalisme juga di situ kan. Orang berjualan sama orang bekerja, clerical ini sama orang berjualan, sama-sama kerja, beda ininya, tapi sama ada unsur profesionalnya juga di situ. Mungkin ukurannya yang bukan ukurannya, tapi cara mengukurnya yang beda ya. Mungkin profesionalisme di penjualan itu gimana, profesionalisme di pekerjaan administrasi itu bagaimana, itu pasti beda gitu. Jadi memang sangat susah menurut saya ya, sangat susah diukur. Kita sendirilah yang bisa merasakan ya. Gitu Bella. Ibu, kalau Ibu yang menjawab ini ya,
komprehensif. Ya, komprehensif. Jadi dapat semua intinya. Wadahnya udah semua. Ya udah selesai aja dia. Udah dapet intinya ya. Balik ke intinya tiga. dapet ya. Enggak, mungkin gini, mungkin kita sih apa ya, kalau menurut saya sih pengennya ngajak anak-anak nih ya, kalian nih ya, yang aduh masa kerjanya baru aja gitu ya. Mungkin kalau kita dari awal, dari masa kerja yang baru aja ini, kita sudah sebisa mungkin profesionalisme itu kita pegang ya, kita pegang, istilahnya kita laksanakan semua pekerjaan kita dengan memegang nilai profesionalisme tadi. Saya yakin kedepannya kalian tuh akan lebih bagus lagi, maksudnya lebih bagus dalam artian tadi nilai profesionalnya tuh selalu dapat gitu, pasti itu berimbas ke yang lain, entah ke prestasi kerja, entah ke kepuasan kerja kita sendiri, atau mungkin bisa juga sama, saya nggak tahu ya, mungkin ada ya kali ke depannya gitu, yang profesional sama yang nggak profesional dibedain gitu, apa remunerasinya atau apalah feedbacknya atau apa. Sekarang kan mungkin sama ya. Iya. Soalnya sering ya apa ya Bu, kalau ibarat kita udah kerja pol-polan gitu, tapi ngelihat ada yang ya nyantai-nyantai kayak Ngopi gitu, pagi-pagi. kayak gitu Kalian curhat ya. rasanya kayak Soalnya memang lagi rame tuh di platform Twitter ya, Bro. iya. Tadi pagi juga saya baru ngecek tuh, ada yang sempat ngebahas gitu Bu, apa namanya, sangkut pautnya sama profesionalisme ini sih, karena kita yang cenderung kerja mati-matian istilahnya nih, kerja sampai tipes ya Bang ya. Tapi ternyata Kerja pakai kuda. iya, tapi ternyata di balik itu ada yang bilang tunjangan kinerja gitu Bu sama. Sedangkan dibanding dengan kerja yang sampai sakit-sakitan, sampai lembur-lemburan, itu bukan kalah sih, tapi sebanding sama yang berangkat pagi tapi pergi ke kantin, baru masuk lagi ke ruangan, tapi di ruangan pun nggak ngapa-ngapain. Iya, cuma istilahnya top absen terus pulang top absen. Iya, udah. pasang mukanya. Oh, ya itu tadi itu ada unsur ikhlas juga di situ ya. Iya. Itu juga Betul harus juga sih. ada kontribusi dari penegak disiplin, ya nggak sih? Penegak disiplin. Ini yang rada apa ya? Rada mengusik juga, maksudnya gini. Untuk kami yang masa kerjanya mungkin sudah banyak gitu ya. Sudah banyak. Bukan sudah lama, sudah banyak bilangnya. Masa kerjanya sudah banyak. Terus lihat lingkungan kerja sekarang itu gimana ya, lingkungan kerja sekarang tuh kadang-kadang bisa jadi gini, biar nggak bingung, ada anak baru nih, dia masuk di satu tempat kerja yang lingkungannya tuh sudah apa boleh bilang kayak toksik gitu ya, maksudnya yang tadi yang kita datang absen, hahaha, terus keluar kemana, terus nanti balik lagi udah mau masanya absen, entahlah sepanjang hari itu entah apa yang dikerjakan. Nah, sedangkan kita nih anak baru ini nih kan harusnya lihat figurnya yang bagus-bagus gitu ya, biar jadi bagus. Nah, sekarang kalau kalian yang kayak gitu tuh, saya menganggapnya kalian ini masih anak-anak baru lah, karena tadi masa kerjanya masih sedikit dibanding saya yang banyak. Nah, itu gimana tuh menyikapinya? Sebenarnya untuk menyikapinya gimana Bu? Kalau ini kebetulan masa kerja saya juga yang udah agak lumayan ya Bu, 5 tahun. Ketika awal saya baru bekerja di sini, ibaratnya kalau dibilang dulu Pak Dwijo itu bilangnya masuk di Besuka itu lulus dari stan itu kayak lembaran kosong kanvas putih gitu Bu, dan itu akan terwarna dengan beberapa hal, penugasan, beberapa hal seperti kayak lingkungan, terus siapa yang dipanuti dan
idealisme masing-masing kan. Di teman-teman saya juga ada yang ibaratnya ikut dengan lingkungan itu, ngeblend lah. Tapi ada beberapa orang yang ya masih mempertahankan idealismenya. Ya kayak gitu, cenderung kalau saya pribadi sih sebenarnya sedikit terluka lah di batin ya Bu, melihat kalau yang kayak gitu itu. Soalnya dibilang ya Kementerian Keuangan itu udah ngasih kita pendapatan itu udah Banyak cukup banget banget. Terus kalau kan basisnya itu kan kita kerja ya berdasarkan kinerja, bukan berdasarkan cuma absen tank terus pulang tank gitu. Ada ukurannya ya mestinya Iya, ya. harusnya ada ukurannya. Nah, penilaian-penilaian itu yang harusnya memang objektif menurut saya. Terus habisnya itu juga harus diantisipasi yang ibaratnya mengadakan sesuatu yang tidak ada gitu. Ibaratnya waktu kita kerja dia leha-leha, waktu kita libur dia malah melemburkan diri. Yang seperti itu tuh harusnya memang ya wes memang dari dasarnya kan apa ya Bu, kalau saya bilang dulu di agama Islam itu kan sebenarnya kita punya fitrah gitu loh Bu, bisa membedakan mana yang baik mana yang enggak gitu. Harusnya itu yang dipakai gitu loh. Nah, nggak perlu jauh-jauh untuk kita harus punya ilmu integritas mungkin ya. Semua akar muaranya itu kan ke fitrah, balik lagi ke manusianya itu loh. Nurani ya. Nurani. Pada di salah satu kajian yang saya pelajari terkait profesionalisme itu juga sebenarnya profesionalisme itu lebih ke panggilan hati, panggilan nurani untuk mau gitu, untuk mau melakukan secara ikhlas. Benar balik itu tadi, ikhlasnya itu yang paling penting. Enggak urusan nanti mau dibayar berapa urusan nanti, jangan yang apa ya, kalau saya bilang money oriented dulu. Money oriented banget itu yang kadang saya juga nggak suka sama orang yang model-model gitu. Bel gimana Bel? Bella nih yang masa kerjanya paling sedikit ya? Sama Aul Beda setahun. oh, beda setahun. Oke, coba Bella. Gini, Kalau diulang lagi lah. Misalnya kayak tadi anak baru, gimana caranya atau gimana menempatkan profesionalisme itu kalau tadi di lingkungan yang tadi yang sudah tercemar. kalau Bella sih kan kalau awal-awal kerja itu masih menggebu-gebu gitu kan. Betul, itu Karena dia. belum tahu tuh nanti yang dikerjain apa, pasti beda sama yang dipelajari waktu kuliah. Tapi di umur yang walaupun nggak terlalu tua, tapi nggak muda juga gitu. Masa? Iya. Jangan gitulah, jadi gimana gue? dulu awal 3 tahun yang lalu gitu. Itu pun udah bisa membedakan gitu Bu, mana yang baik diambilnya, mana yang nggak baik diambilnya, itu udah kelihatan. Itu juga karena kita itu paling junior, pastikan kita diperkenalkan macam-macam nih, diperkenalkan macam-macam kerjaan tuh ini. Bisa tahu lah ini bisa membelah ini, apalagi ada nanti tanya bergosip gitu. Ada lingkaran gosip. Bercanda guys. Terus Lingkaran gosip di Bea Cukai Pekanbaru. aku sendiri ya ternyata gitu. Terus di situ nggak bisa juga kita misalnya menolak gitu kan ya. Seberapa apa yang kita disuruh, apa yang kita dikasih kerjaan ini itu, karena kita juga butuh pengetahuan kayak gitu. Kita pasti pengen tahu ini, pengen tahu itu. Terus mungkin dalam beberapa tahun ini visinya tuh masih kayak meningkatkan skill gitu, pengen diklat, pengen tahu ini, pengen tahu itu. Sorry gitu. Bella saya potong, tapi saat baru datang itu sudah tahu konsep profesional seperti apa belum? Konsepnya sedikit kayak karena kayak
Kalau secara umum kita tahu Bu, cuman yang di sini Nah itu tadi secara umum itu sudah ada lah ya di kepala nih Ya, profesional seperti apa. sebelum jadi terus BC habis itu- ada orientasinya itu. Nah, habis itu masuk ke sini di lingkungan kerja yang begini misalnya, yang mungkin waktu itu kok nggak sesuai ya sama konsep profesional yang Bella kenal misalnya. Nah itu terus gimana? Padahal tadi Bella lagi ngumpulin semua biar tahu apapun yang ada di sini gitu kan ya, di tempat kerja yang baru kan. Kayak apa ya, jadi banyak memaklumi sih Bu jatuhnya. Kayak misalnya nih ya udahlah abang ini rantau jauh, keluarganya jauh, terus misalnya ini nggak tahu lah nggak bisa ngomongnya, Istilahnya- nggak bisa bahasa Inggris. Bukan bisa Inggris. Istilahnya awalnya memaklumi, terus tapi ya di kamu sendiri juga prakteknya ya tetap dengan idealisme. Kayak gini awal-awal tuh kayak kita tuh berusaha sakop gitu Bu, profesional lah, kerja gitu. Tapi lingkungannya begitu. Ternyata kalau lingkungan yang lebih yang menurut Bella lebih krusial itu lingkungan sama keadaan orang-orang itu yang memiliki masalah pribadi masing-masing. Kayak misalnya finansialnya belum ini, terus yang ini keluarganya jauh, yang ini misalnya belum mutasi bukan bakal tapi ya. Ya. Kayak misalnya terus jadi kayak itu mempengaruhi kinerja kan Bu. Nah itu Bel, sebetulnya kalau yang namanya profesionalisme itu sendiri itu nggak boleh tuh pengaruh kondisi masing-masing itu nggak boleh mempengaruhi hasil kerja, harusnya seperti itu. Iya, tapi jatuhnya kan itu sudah dimaklumi gitu kan Bu. Gitu. Oke, jadi sekarang bisa menyimpulkannya sebetulnya mana yang profesional mana yang enggak. Iya. Harus juga dukungan dari atasan gitu Bu. Iya. Coba pendapatnya. Kalau tadi dari yang dibilang Bang Holis, Bella juga ya Bu ya, nggak jauh beda dari yang dibilang Bang Holis sama Bella. Kalau baik lagi sih sebenarnya profesionalisme itu intinya ke diri kita sendiri, karena gimana pun lingkungannya, baik buruk lingkungannya, pasti dimanapun ya istilahnya Bu, dimanapun kita ditempatin, entah instansi apapun itu, pasti akan menemukan lingkungan yang nggak baik istilahnya gitu ya Bu ya. Bukan nggak baik dalam hal yang buruk banget gitu, bukan, tapi mungkin nggak sesuai sama idealisnya kita. Jadi menurut saya profesionalisme itu ya gimana cara kita ngefilter lingkungan yang memang nggak sesuai sama kita, lingkungan yang memang nggak sesuai sama aturan SOP yang udah ada dari instansi tersebut, itu kita filter, jadi kita jalanin sesuai sama SOP yang udah ada, gitu ya Bu idealnya. Cuman mungkin kalau misalnya di prakteknya kita belum tahu ya gimana per orangnya itu, karena nggak memungkiri juga bahwa kalau manusia itu ya pasti ada naik turunnya ya Bu ya. Iman aja naik turun, gimana lagi kalau misalnya urusan pekerjaan. Nah mungkin cara maintainnya ada teguran dari atasan gitu ya Bu, kalau eksternalnya. Kalau internalnya balik lagi kita ingat kita kerja untuk apa, kita kerja atas dasar apa, awalnya kenapa kita bisa masuk ke instansi ini, gimana sih susahnya masuk ke instansi ini gitu sih Bu kalau saya. Iya memang kita Diingat harus, perjuangannya pada zaman dahulu. Nah apakah perjuangan yang selama ini kita lakukan, kita perjuangkan untuk sampai ke sini itu masa istilahnya diabaikan begitu aja ya? Nah itu juga salah satu untuk Motivasi. motivasi juga untuk kita bekerja lebih baik ya. Ya. Dulu tuh banyak yang dikorbankan gitu. Iya.
Kenapa? Ngorbanin apa, Kalau Bel? orang bilang mengorbankan waktu, mengorbankan Rantau ya. mengorbankan waktu bersama orang tua. Oh, betul. Sekali. Ya, gimana Lis? Menurut Bella sama Aul nih, kalau Bu Aki kan udah pengalaman banget. Menurut kalian itu kan dari profesionalisme itu kan ada kata-katanya, ada pemecahannya mulai dari profesional, profesi. Nah, biasanya kan orang profesionalisme itu melekat sama profesional. Nah, untuk menjadi seorang profesional itu menurut kalian harus talented dulu, Kak. Menurut kalian harus orang yang memang di bidang ahlinya itu. Aku dulu atau kamu dulu? Kamu dulu deh kan. Enggak sih. Nah ya jelasin apa. Ya udah. Contohnya nih, kalau aku nih, Kenapa kamu bisa ngomong enggak? Alasannya apa? Pendapatmu gimana? Untuk menjalani suatu pekerjaan itu, tapi dipengaruhi juga sih, gimana ya, Win? gini ibarat aku mau ngambil case kayak gini deh. Seringkali ketika orang nih mau masuk, ibaratnya masuk katakan kayak PLI lah, sering banget nih PLI itu orang langsung beranggapan aduh aku nggak bisa nih, soalnya nggak punya bakat apapun aku di bidang mungkin desain grafis atau videografi, terus atau mungkin kayak mau masuk P2, aduh aku nggak punya kebiasaan begadang, harus tidur di tempat kayak gitu-gitu. Menurut kalian emang orang yang ibaratnya masuk ibarat satu seksi itu harus ahli dulu di situ, atau menurut kalian nggak profesionalnya itu di situ? Oh, ini berarti konteksnya kayak bukan dia udah ini ya, baru kayak mau masuk gitu ya? Dia udah bisa, terus dia baru mau masuk gitu. Iya. Tapi di situ tetap harus ada, menurut aku tetap harus ada pelatihannya, karena untuk misalnya masuk bea cukai nih, masuk bea cukai itu kita ada kuliah dulu di STAN. Nah, kalau misalnya belum kuliah, kita ngapain kerja di bea cukai, nggak tahu apa-apa Ya. kan? Atau misalnya kita dari jurusan lain nih, misalnya kayak ilmu komunikasi gitu kan, dia punya basic komunikasi, terus dia masuk ke bea cukai. Memang ada bidang yang membutuhkan SDM teknik komunikasi, tapi kan untuk beberapa materi disampaikan itu kan dia harus belajar lagi. Ada DTSD untuk orang-orang yang baru dari bidang lain gitu kan. Jadi kalau untuk menjadi profesional, untuk pertamanya itu nggak harus dia punya skill yang sangat spesifik, tapi paling nggak tetap harus punya base lah, dasar ya, base niat lah ya. Minimal niat, kemauan Minimal niat, kemauan. Terus di situ apapun kemampuannya di situ pasti bisa dikembangkan, dan juga pengetahuan baru pasti di situ bisa dipelajari untuk memaksimalkan tujuan dari tugas dan fungsi apa yang dia lakukan. Kalau aku nggak jauh juga sih, yang penting ada kemauan, ada niat, itu orang insya Allah bisa jadi menuju ke ahli tadi ya Bang ya. Iya, dari nggak bisa apa-apa, kalau misalnya ada kemauan, kita terjun langsung ke bidang tersebut, nggak dipungkiri orang itu bisa menuju ke ahli. Cuman nggak semua sih, memang ada yang dia terjun ke situ terus merasa nggak cocok, mungkin bisa jadi ya. Cuman kalau memang udah ada basicnya dari kemauan itu, dia sendiri udah mau, lambat laun pasti dia akan kecipratan lah, ilmunya tuh pasti ada bekas menempel gitu ya Bu, paling tidak. Nah, dari Ibu. Gini, kalau saya
saya nggak tahu ya sekarang anak-anak ini biasa dengar pepatah nggak, Allah bisa karena biasa. Nah itu sebetulnya tuh zaman nenek-nenek kita dulu itu bibit profesionalisme tuh dari situ. Kita bisa karena kita biasa. Kalau kita biasa melakukan sesuatu, lama-lama bisa. Ini pengalaman aja. Jadi waktu saya pertama kali di sini pun saya nggak ngerti apa-apa, karena sama sekali saya belum pernah namanya di PLI. Apalagi saya selama sekian puluh tahun itu banyakan di teknis ya, banyakan di teknis lah. Jadi di PLI itu betul-betul ini gue mau ngapain ya di sini gitu. Jadi saya nggak ngerti apa yang harus saya lakukan awalnya. Tapi karena saya berniat tadi ya, ada unsur niat. Saya berniat, saya ingin menguasai juga di sini. Maksudnya saya bisa menguasai apa yang harus saya kerjakan. Saya harus tahu apa yang saya mesti kerjakan. Kan nggak lucu juga ya kalau saya datang jauh-jauh gitu dari Jawa nih, Sumatera. Nah tadi banyak pengorbanan yang harus sampai sini tuh saya cuman duduk diam doang gitu nungguin tanggal 1 gitu ya. Dan itu tadi nggak profesional banget gitu. Jadinya ya tadi saya ya pelan-pelan saya kerjakan satu, lama-lama bisa. Karena biasa, setiap hari saya biasakan, saya kerjakan apapun yang saya baca, saya baca apapun yang kaitannya sama PLI, saya contek sana, contek sini. Oh ternyata PLI itu ini. Nah, jadi ya tadi bisanya tuh karena terbiasa. Itu dari nenek moyang kita dulu udah paham betul itu. Allah bisa karena biasa. Nah kalau sekarang itu saya lihat sih anak-anak itu yang generasi sekarang itu menurut saya banyak gangguan ya, benar nggak? Maksudnya banyak godaan ya, godaan di lingkungannya ya justru ya. Jadi tadi salah satunya mungkin lingkungan yang nggak bagus saat dia masuk misalnya, atau habis itu mungkin lingkungannya bagus tapi dari teman-temannya di luar kantor mungkin yang mungkin kerja di tempat lo sama di tempat gue sama aja kok, misalnya kayak gitu. Sama-sama ada yang kerjanya begitu-begitu aja, tetap aja sama hasilnya sama lo yang kerjanya jungkir balik misalnya. Itu ada dibisikin begitu aja dia udah oleng. Nah itu udah juga salah satu bentuk ketidakprofesionalan seseorang gitu. Jadi banyak sih yang mempengaruhi itu tadi, profesionalisme itu tadi. Soalnya sering Bu, jadi ibarat kata kayak saya ini orang mau kan di Pekanbaru kebetulan yang memang video editornya kan cuma saya Pak Wan Bu. Itu tuh mencari generasi penerusnya ini yang terkadang itu kalau orang mau gantiin nggak bisa, aku nggak punya basic ilmunya, padahal sebenarnya itu sama kan, kita masuk juga nggak iya benar. Saya itu bener-bener megang kamera itu ya di sini apa itu selama kuliah, selama kerja paling pakai kamera HP itu pun juga apa ya, cuma foto cekrek gitu toh. Tapi untuk tahu tekniknya kayak gitu kan memang ya develop semua dari kita pemula gitu. Dan itu kan developnya ya kita maklumi lah kalau memang ada yang cepat, ada yang lambat, tapi kan kita bakalan sampai di tahap yang ya master gitu sih Bu. Dan di PL ini kalau untuk teknik kayak gitu sekarang di YouTube tuh udah banyak influencer tuh sekarang udah nge-share for free for everyone, itu bisa dicari asal mau ya. Ya, nah itu tadi niat di awalnya itu yang
harus diperbaiki. Kan profesional dimulai dari hatinya dulu. Itu kalau anak-anak muda sekarang Bu tuh pada ini banyak punya sampingan, kayak misalnya usaha sampingan atau bahkan mereka yang berinvestasi. Ada berbagai macam investasi yang banyak banget, yang itu juga salah satu trigger apa sih, kayak pemicu apa ya, terpecahnya konsentrasi bekerja. Ya, itu tidak ada, saya bahas lebih jauh. Oke. Intinya jadi profesional itu ada 3: niat, ikhlas, tidak iri dan dengki. Kalau itu mungkin cara buat menjadi profesional ya Bu ya. Sedangkan gimana sih kalau misalnya orang nih udah profesional? Gimana caranya kita buat mempertahankan keprofesionalisan itu? Karena secara mungkin nggak memungkiri sekarang banyak yang kayak tadi Bella omongin, banyak godaan ya Bu ya, investasi, entah. Nggak salah sih. Iya, ya. memang nggak salah. Cuman kalau dibilang jadi fokus yang tadinya lurus jadi kayak melenceng dikit, ke kiri dikit lah, kanan dikit gitu ya Bu ya. Buat stay fokus ke depan gitu, kira-kira gimana ya Bu? Tips and triknya mungkin Bu? Gimana ya? Karena saya pribadi juga kadang-kadang masih ada tuh belok-beloknya. Kalau menurut saya itu manusiawi ya, asal jangan kebangetan lah. Maaf ya, boleh nggak sih itu? Boleh kan ya? Ulang Itu gue, apa hapus itu aja kita- nanti aku banyak hatersnya. Kan manusia itu diciptakan pada dasarnya tidak sempurna. Ya belok-belok dikit-dikit itu nggak apa-apa. Tapi jangan sering gitu Iya, lewat. Atau Susah balik bener. kanan. Jadi kalau ini terus terang saya juga apa ya, secara teori tuh nggak inilah ya, nggak mumpuni, nggak menguasai, tapi karena mungkin ya keuntungannya saya tuh masa kerjanya sudah lebih lama dan saya sudah lebih senior. Jadi mungkin saya akan belajar dari pengalaman aja, banyaknya kebanyakan apa yang saya alami itu ya bisa jadi pelajaran di waktu-waktu berikutnya gitu ya. Jadi kalau lihat kayak tadi gimana caranya biar tetap stay fokus lah istilahnya ya. Yang saya nggak tahu ada berapa, tapi salah satunya misalnya tuh kayak kita tuh coba berada atau berteman di lingkungan yang memang orang-orangnya juga nggak yang blendes ya, tau blendes ya? Nggak, apa ya, yang melencengnya banget itu loh. Nah, Blendes. nanti bisa ke bawah jauh gitu. Terus juga kita banyak juga mungkin belajar tentang apa yang kita kerjakan. Saya yakin nggak setiap yang kita kerjakan kita paham betul gitu ya. Kadang-kadang ada sesuatu kebudayaan yang ini baru nih, sesuatu kebudayaan yang baru itu kita juga jangan malas gitu untuk cari tahu bagaimana cara mengerjakan sesuatu yang baru ini gitu. Jadi kan itu juga ilmu baru sebetulnya ya. Terus dari semuanya itu sih balik lagi ya, dari semuanya itu saya selalu mengembalikan kepada saya sendiri, bekerja itu ibadah yang ikhlas, itu sudah pasti deh. Nggak akan melenceng kemana-mana tuh, karena kalau kita niatkan itu ibadah, kita niatkan itu untuk Allah ya. Nah jadi kan masa iya sih kita mau istilahnya mau bekerja untuk Allah, tapi ya tadi belok sana belok sini, itu idealnya. That's right. Tapi ya balik lagi, namanya manusia ya, saya juga kadang-kadang suka belok-belok dikit. Gitu. That's right. Hah? That's right itu. Oh. Asik. Lagi bisik-bisik. Bisik-bisik. That's right. Kedengaran nggak? That's right. Oke. Terus apa Bel? Ada yang mau di ini lagi Bel?
Kalau kita membahas lebih jauh sepertinya ini akan menjadi lebih pribadi ya guys. Jadi kayak Bella udah pakai masker ngomongnya begitu tambah gak jelas. Nanti kasih sapu itu Bu di bawahnya. Oke. Tambah PR buat editornya. sudah cukup sih, makanya kalau dibahas kita akan membahas lebih personal nantinya. Oh iya, jadi gosip dong urut. Iya, beneran lingkaran gosip nih. Lingkaran gosip. Kotak ini pasti di gosip. Iya, kotak gosip. Mungkin ini ada apa? Closing statement. Closing statement dari Ibu. Bisa ya. Pesan. Saya sih berharap apalagi anak-anak nih ya, pada profesional muda, baik-baik nyaring itu memisahkan lah ya, memisahkan mana yang tadi itu kerjaan kantor, itu kepentingan pribadi. Nah, kalau kita sudah di kantor atau di jam kantor itu kepentingan pribadi itu kita sisihkan dulu. Gitu. Memang kalau yang saya juga kalau urgent ya monggo, namanya juga urgent ya. Cuma kalau misalnya memang itu nggak urgent amat gitu ya, kita tahu lah batasannya urgent atau tidak. Ya profesional lah kita dalam berkarya, bekerja gitu, karena memang dari jam 7:30 sampai jam 5 kita terikat nih sama Kementerian Keuangan, dan akui atau tidak diakui, apa yang melekat dari kepala sampai kaki itu dibiayai sama Kementerian Keuangan. Lebih jauh lagi ya, biar kita lebih lebih profesional dalam bekerja. Apa yang kita kerjakan itu juga yang kita pelajari. Jadi jangan berhenti belajar. Misalnya kayak di PLI kita kerjaan kita bikin berita. Kita tetap harus belajar gimana caranya bikin berita yang bagus, gimana caranya menulis yang bagus. Itu terus kita pelajari. Karena semakin hari banyak juga pengetahuan yang belum kita tahu, makin banyak kita baca, makin banyak yang ternyata kita belum tahu itu. Saya juga sampai segini pun saya juga masih banyak yang ternyata saya belum tahu itu, ternyata saya belum. Jadi makin banyak yang kita pelajari, makin banyak yang kita pengen tahu. Nah, jadi lebar banget ya kayaknya ya. Tapi memang itu sih ya. Memang solusi itu profesionalisme. profesionalisme. Karena nggak cuma sekedar itu yang dikerjakan, itu yang dinilai, enggak. Karena sekelilingnya juga pengaruh juga. Harus ngejar kualitas juga, Pasti kuantitas juga. Kualitas menurut saya malah Kualitas itu yang porsinya. Soalnya sering kali Bu, kalau ya kita bekerja gitu, kalau apalagi yang berhubungan dengan karya ya Bu ya, bikin sesuatu gitu, kalau kita nggak push effort di situ, itu nanti begitunya publish release itu bisa diginiin sebenarnya, getun di belakang kalau bilang. Tahu getun? Tanya Halis. Nggak menyesal. Apa tuh? Apa getun timur? Nyesal di belakang. Di belakang. Oh. Gitu. Jadi satu lagi, ikhlas. Yang penting itu. Ikhlas. Niat, ikhlas, tidak iri dan dengki. Ikhlas. Tetap kiri dan kiri. Masukin ya. Oke, guys, tadi udah cukup lebar ya Bu yang kita. Lebar banget. Jadi khawatir melebar lebih jauh. Ya, jadi Engeng. gak jadi aku ngomong ya, jadi. Oke, jadi
tema profesionalisme. Sebetulnya banyak yang Iya. apa ya, pembahasannya tuh bisa panjang banget loh. Iya ya, udah cukup lebar ya. Jadi sebenarnya masih bisa di obrolin lagi, cuman nanti YouTube-nya jadi part 1, part 2 kayak di TikTok. Next part dulu ya. Ya, next part 2 ya gitu. Tapi tadi intinya udah dapat lah ya Bu. Intinya udah dapat profesionalisme dalam bekerja yang pastinya ini menjadi bekal kita setiap harinya untuk kerja dimanapun kita berada. Nah, terima kasih Bu Age, Bang Holis dan Kak Awal, dan juga sahabat Blicu yang sudah nonton. Jangan lupa ikuti terus konten BCK Pekanbaru, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ayo go to 1000 subscriber. Oh, kita baru berapa nih? 501. Ah, mudah-mudahan nambah lagi. Masa Ayu bilang gini Bu sih? Cut off dulu. Udah kan? Oh, udah. Bye-bye belum. Bye bye. Bye. Gimana sih? Oh, cut Udah off mau belum. ngajain gosip lagi.